Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025, perkenalkan saya Idawati Apriani, mahasiswa PPG Mata Pelajaran Akidah Akhlak tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Araniri Banda Aceh dengan NIM 25022010440. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bogor di kelas 10D dengan materi akhlak terpuji dengan metode Mix and Match. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah hari ini kabarnya baik semua ya. Apa sudah berdoa? Belum ya, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek kehadiran dulu untuk kelas 11D. Oke. Ahmad Hilmi, Anggun Putri, Arya Dipayana, Salmatu, Salwa, Syifa, Yasmin. Oke, ya. Ada beberapa yang tidak hadir karena sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka dari itu anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanpa darahku, di sanalah aku berdiri, jadi panggung ibu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar kalian mampu mengenal akhlak terpuji dan kalian pun mampu untuk membagikan bentuk-bentuk akhlak terpuji ya. Nah, sebelum kita ke materi, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya, yaitu tepuk akhlak terpuji. Tepuk akhlak terpuji. Menjaga kesucian, berani, adalah adil. Oke, kita kasih aplaus buat semuanya. Boleh duduk lagi. Apa itu akhlak? Itu perilaku, karakter. Ya, oke ya. Adapun bentuk-bentuk akhlak. Ada berapa bentuk atau induk akhlak? Ada 2. 1, akhlak terpuji. Yang kedua ada akhlak tercela. Apa itu akhlak terpuji? Akhlak yang baik, akhlakul karimah. Lawan kata dari akhlak terpuji yaitu akhlak tercela.
Ya berarti akhlak tercela itu akhlak yang buruk atau akhlakul mazmumah ya. Oke, kali ini akan lebih membahas tentang bentuk-bentuk akhlak terpuji. Bentuk akhlak terpuji banyak sekali ya. Namun sekarang kita akan bahas cuma 4 saja. Yang pertama itu ada hikmah. Yang kedua ada ifa. Ketiga ada syaja'ah. Keempat ada adalah. Oke, apa itu hikmah? Hikmah itu merupakan maha bijaksana. Dengan kata lain, keadaan jiwa yang dapat diketahui atau dibedakan antara yang hak dan batil, antara yang salah dan benar dalam segala perkataan, perbuatan, dalam dan ikhtiar manusia. Ya, jadi hikmah itu adalah suatu kebijaksanaan di mana manusia itu bisa memutuskan sesuatu yang bijaksana dalam perkataan maupun perbuatannya. Tadi yang kedua ada ifa. Apa itu ifa? Ifa itu menahan diri dari segala hal-hal yang tidak halal ya. Terus yang ketiga tadi ada syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Syaja'ah itu keberanian, berani menegakkan kebenaran ya, berani menghalang yang salah. Nah, apakah misalnya kita ambil contoh tawuran? Apakah tawuran itu suatu keberanian? Bukan. Kenapa bukan? Coba Fathi. Kenapa tawuran itu tidak termasuk ke dalam syaja'ah? Itu tawuran itu dampaknya negatif. Ya. Tujuannya memang untuk ya, emosi, pikirannya di emosi. Ya, emosi ya. Ya, oke. Ya, jadi betul ya, tawuran itu bukan termasuk ke dalam syaja'ah. Kenapa? Karena niatnya pun sudah buruk. Yang terakhir ada adalah. Apa itu adalah? Adil. Yang seperti apa sih yang dikatakan adil itu? Hilmi, coba. Seperti dari organisasi kelas, kayak ketua kelas ada bagiannya tersendiri dan sebenarnya sudah sendiri dan semua harus dilakukan secara adil, secara sama, tidak boleh ada lebih atau Ya, tidak boleh ada lebih atau kurang ya. Jadi yang dikatakan adil itu bukan berarti sama rata, melainkan menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Seperti itu. Gimana cara kita menjaga kesucian lisan kita? Coba Arya. Bagaimana caranya? Mengatakan kata-kata yang baik. Oke, good. Coba Mutia, kalau misalnya panca indera pendengaran atau telinga, bagaimana cara kita menjaganya? Ya. Terus? Tidak mengikutinya. Oke, good. Ya, itu adalah hifah, menjaga kesucian. Ya. Yang terakhir ada. Oke. Sekarang kita akan pembagian kelompok ya. Anak-anak dibagi kelompok menjadi 4 kelompok karena tadi sub materi kita ada 4 kan ya. Yang pertama tadi ada apa? Hikmah, 2, 3. Dari itu kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, tugas kelompok kalian hari ini, kalian itu harus mencari contoh penerapan keempat akhlak terpuji tadi ya. Nah, oke, untuk kelompok 1. Iya, kenapa Fatih? Tugasnya kalian mencari contoh penerapan tentang materi yang sudah kalian dapat. Kamu materinya tentang apa?
Hikmah. Nah, berarti kamu mencari contoh penerapan hikmah dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Udah jelas? Ya, silakan dikerjakan. Oke, gimana anak-anak? Udah selesai mengerjakan tugasnya? Sebelum kita ke metode make and match, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Semuanya berdiri dan silahkan berpasangan dengan temannya. Dekat, dekat, jauh, menjauh, dekat, mendekat, tangkap. Ya, oke. Maju. Yang gak tangkap maju ya. Sekarang kalian akan bertukar informasi terlebih dahulu ya. Jadi setiap kelompok silahkan berpencar ke kelompok lain untuk mencari informasi contoh penerapan materi di kelompok lain. Bisa dipahami? Ya, silahkan mencari informasi. Ini berpencar ke kelompok lain silahkan untuk mencari informasi. Kelompok berarti kelompok 3 saja. Ya, kelompok 3 saja. Kelompok 4 adalah. Oke. Dan sudah mencari informasinya. Kalau sudah silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan melakukan permainan atau games mix and match ya, di mana nanti kalian kan sudah mencari informasi nih. Pasti sudah tahu contoh penerapan materi dari kelompok lain. Nah, di sini Ibu ada pegang contoh penerapan dari semua materi. Ya, jadi tugas kalian sekarang menempelkan contoh penerapan ini sesuai dengan materinya masing-masing. Ya, kan ada hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Oke? Ya.
Kelompok 1 di sebelah sini. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Gak apa-apa, bareng-bareng. Waktunya cuma 5 menit. Silakan tempel semua. Oke. Semuanya ada 12 ya. Kelompok 4 masih belum lengkap. Kelompok 2 sudah. Satu lagi, kelompok 2. Kelompok 1, oke. 1, 2. Oke, kelompok 3 udah lengkap. Kelompok 4 sudah lengkap. Kelompok 1 masih kurang 2. Aku sobek sedikit. Iya, nggak apa-apa. Yang penting terlalu udah jangan. Oh, maksudnya mau dibenerin. Oh, coba silakan. Jadi pakai double tap lagi. Kelompok 1 sudah? Sudah ya? Oke. Kelompok 4 sudah? Sudah ya? Kelompok 2. Oke, kelompok 3 sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya? Coba kita cek ya. Oke, kelompok 1 yang termasuk ke dalam contoh penerapan hikmah, mampu mengambil keputusan yang benar dan adil dalam berbagai situasi. Betul tidak? Betul. Oke. Sabar dalam menghadapi masalah. Oke. Bijaksana dalam memberi nasihat, tidak dengan menggurui. Benar? Oke, betul ya. Terus saja ya. Oke, yang kelompok 2 kita lihat saja. Berjuang di jalan Allah dengan sabar dan pantang menyerah. Benar tidak? Betul. Oke. Berani menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zolim. Betul tidak? Oke. Mengakui kesalahan dan kekhilafan diri sendiri. Betul tidak? Kelompok 3. Menahan pandangan dari melihat hal-hal yang tidak dihalalkan. Ifah, betul tidak? Oke, tidak meminta-minta atau mengambil harta orang lain tanpa hak. Betul tidak? Oke, satu lagi, memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat dengan baik. Betul? Oke, yang keempat adalah atau adil. Memutuskan sesuatu perkara dengan objektif tanpa dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan atau pertemanan. Betul tidak? Oke, yang kedua, jujur dan tidak memutarbalikkan fakta saat berbicara. Betul tidak? Menjalankan transaksi jual beli secara jujur, tidak menipu atau curang. Betul tidak? Oke, good ya semuanya. Terima kasih sudah mengerjakan tugas make and match-nya. Kita kasih applause buat kita semua. Kalian akan Ibu kasih tugas yaitu mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik.
Silakan kerjakan LKPD-nya. Kasih nama kelas. Yang pertama ada pasangkan akhlak terpuji. Silakan dipasangkan. Akhlak terpuji dan artinya. Silakan dipasangkan. Apa? Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Silakan dikumpulkan di meja depan. Atau perwakilan ketua kelompoknya silakan. Oke, pertanyaan refleksi ya. Nah, anak-anak, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui atau mempelajari tentang akhlak terpuji ini? Itu ada empat sifat ya. Nanti di situ saya akan mengumpulkan menjadi dua sifat. Yang pertama yaitu ada syaja'ah, yang berarti syaja'ah itu adalah berani gitu. Nah, berani dalam konteks itu berarti dalam menyampaikan kebenaran. Jadi bukan berani dalam hal yang negatif. Nah, di sini contohnya itu ada berani menyampaikan kebenaran ketika memang di hadapan penguasa yang sulit. Dan yang kedua itu ada sifat, sifat yang artinya itu menjaga kesucian. Nah, jadi setiap muslim itu wajib menjaga kesucian. Salah satu contohnya itu ada yaitu memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat dengan baik. Nah, seorang muslim tentunya kita mempunyai aurat yang harus kita jaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih ya Mutia. Kita kasih aplaus buat Mutia yang sudah menunjukkan. Oke, hikmah. Hikmah itu apa? Bijaksana. Kalau Iva, menjaga kesucian, menjaga diri dari hal-hal yang haram, ya, menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga ada syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Berani. Berani di sini yaitu berani dalam kebenaran. Ya, yang keempat terakhir yaitu ada adalah. Apa itu adalah? Adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.